Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Kembali kami sampaikan 3 berita utama hari ini. Diduga gara-gara batas sepadan tanah, seorang pemuda di Pasaman bunuh seorang lelaki tua. Hingga kini, polisi di 50 kota belum menemukan titik terang tentang kasus dugaan pembunuhan pensiunan guru. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat menangkap 3 pengedar ganja. Warga di Jorong, Kota Nopan Setia, Nagari, Langsek, Kadot Barat, Pasaman, digemparkan dengan peristiwa terbunuhnya Ruslan Nasution, berusia 61 tahun, yang terkapar bersimbah darah di kediamannya pada hari Senin. Ruslan Nasution tewas di tangan Reski Hamdi. Peristiwanya berawal saat Ruslan Nasution sedang minum kopi di ruang tamu rumahnya. Tiba-tiba datang Reski dengan membawa senjata tajam dan langsung menganiaya korban hingga tewas. Setelah itu Reski langsung kabur. Tak berselang lama, polisi kemudian datang ke lokasi dan melakukan olah tempat kejadian peristiwa. Polisi juga memasang garis polisi agar warga tidak masuk dan merusak TKP. Reski Hamdi, sang pelaku, ditangkap polisi di rumahnya yang berada di Jorong yang sama dengan korban. Polisi juga menyita senjata tajam yang dipakai pelaku untuk membunuh korbannya. Pelaku kemudian dibawa ke Mapolsek Rao. Saat ini, polisi masih menyelidiki motif pembunuhan yang dilakukan Reski Hamdi. Dugaan sementara, informasi yang kita dapat dari masyarakat, ada permasalahan tanah, mengenai batas tanah. Itu permasalahan awalnya. Pembunuhan dilakukan dengan cara apa nih Pak? Pembunuhan dilakukan dengan cara menikam korban pada saat korban sedang duduk-duduk minum kopi. Kita temukan hasil visum 7 luka sayatan. Informasi yang beredar, kasus itu dipicu oleh permasalahan batas tanah atau sepadan antara keduanya yang tak kunjung selesai. Polisi menjerat Reski Hamdi dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Kasus pembunuhan yang menggemparkan warga Jorong Talago, Nagari 7 Koto Talago, Kecamatan Gugua 50 Kota, yang terjadi beberapa waktu lalu, masih menyisakan misteri. Korban yang bernama Lydia dan berusia 61 tahun, seorang pensiunan guru, ditemukan pertama kali oleh saudara korban di pekarangan rumahnya, usai pulang salat subuh dengan sejumlah tanda-tanda kekerasan di tubuhnya. Namun hingga saat ini polisi belum berhasil mengungkap siapa pelakunya. Polisi masih mengusut tuntas dalang dan motif di balik kasus kematian itu. Hal ini dibuktikan dengan telah diperiksanya 17 orang sebagai saksi. Selain itu, polisi juga telah mengumpulkan bukti-bukti lainnya. Saat ini kami telah melakukan pemeriksaan terhadap 17 orang. Kemudian kami juga mengumpulkan beberapa barang bukti terkait tindakan otopsi kemarin, ya, diduga ada tanda-tanda kekerasan. Namun hingga saat ini hasil visum repertum otopsi belum keluar. Kemudian untuk pelaku kami masih melakukan penyelidikan mendalam. Pensiunan guru itu dikenal sebagai pribadi yang sangat baik di sekolah maupun sesama tetangga. Setelah pensiun, korban menghabiskan hari-harinya di berbagai kegiatan sosial di masjid dan nagari. Beliau semasa hidupnya adalah
pribadi yang sering bergaul dengan masyarakat sekitar, dan beliau juga ikut dalam kegiatan kemasyarakatan seperti kayak pengajian, taksinan, dan lebih terfokus ke bidang keagamaan. Dan sejauh ini yang saya tahu, beliau itu tidak pernah memiliki musuh dimanapun. Hal itu bisa kita buktikan dengan melihat bagaimana story hidup beliau di desa kami. Baiknya banyak ceritanya tu. Tak banyak masalahnya tu. Kalau untuk di sekolah sendiri pertemanannya bagaimana? Ya, baik. Bagus. Pergaulannya bagus. Mendengarnya, ya kami guru ya. pensiun terkejut mendengar ini, kaget mendengarnya karena Cilidianya orangnya baik. Sementara itu, untuk hasil visum, ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban sebelum meninggal dunia. Sementara hasil otopsi hingga saat ini masih belum diumumkan polisi. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari 50 kota. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat menggagalkan peredaran ganja di tengah situasi bencana alam yang melanda sejumlah wilayah ini. Dalam operasi yang dilakukan beberapa hari lalu, petugas menangkap 3 orang beserta 100 paket besar ganja di jalur Bukit Tinggi Medan, tepatnya di Jorong Batang Palupuh, Nagari Kotorantang, Kecamatan Palupuh Agam. Kepala BNNP Sumbar, Brigjen Polisi Riki Yanuarfi, Selasa mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi terkait pengiriman ganja dari Kecamatan Penyambungan menuju Kota Bukit Tinggi. Tim melakukan penyelidikan dan menghentikan 1 unit mobil berwarna silver di lokasi. Saat pemeriksaan, polisi menangkap 2 pria bernama Andre dan Andi yang berada di dalam kendaraan. Dari bagian belakang mobil ditemukan 4 karung besar berisi 100 paket ganja yang dibungkus plastik dan lakban coklat. Kedua orang yang ditangkap itu mengakui barang tersebut adalah ganja yang mereka jemput dari Penyambungan atas perintah seseorang bernama Solihin untuk kemudian diantarkan ke rumahnya. Berdasarkan pengakuan itu, petugas melakukan pengembangan dan menangkap Solihin di Kampung Ladang Hutan, Kenagarian Koto Tinggi, Kecamatan Baso Agam. Menunggu barang datang pagi hari, kita amankan saudara S yang beralamat di Kampung Ladang Hutan, Kenagarian Koto Tinggi, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. Selanjutnya menurut keterangan S, memang betul dirinya yang menyuruh AP untuk menjemput narkotika jenis ganja tersebut ke daerah Penyambungan, Sumatera Utara. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup. Robiham melaporkan dari Padang.